Oke, baik teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan coba sharing mengenai 6 cara meningkatkan engagement ya, atau bagaimana cara kita menaikkan interaksi di Instagram dan juga kita menaikkan interaksinya ya dan menambah leads ya, menaikkan leads di Instagram. Nah, ada 6 cara. Yang pertama adalah spam like free product, atau berikutnya adalah giveaway. Selanjutnya adalah quotes quiz kuesioner. Yang berikutnya adalah menanamkan persepsi. Nah, penanaman persepsi ini seperti apa? Ini nanti ada menyalakan handphone, lalu pasang tulisan sold, dan follow up stock. Oke, saya langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama adalah untuk menambah engagement adalah dengan cara kita bikin program lah, atau cara spam like. Jadi orang-orang nge-like semua postingan kita itu sembarang gitu ya, bebas. Itu minimal 30 like, berarti minimal 30 postingan. Nah, ada juga yang pakai sampai 50 postingan ya. Nah, ini contohnya. Nah, teman-teman bisa tulis di bio di sini, misalnya spam like free himar Asma. Nah, ini ada yang nulis di bio juga, ada juga yang nulis di feed ya. Nah, spam like postingan ini contohnya ya, Anissa Himar minimal 30 like. Nah, mention minimal 5 teman dekat kamu. Nah, ini silakan, ini teman-teman bisa dipakai untuk menaikkan si interaksi. Jadi ketika teman-teman mencoba ini, itu harapannya apa? Jadi kan gini, kebayang tuh orang-orang kemarin kita udah nyiapin tokonya, udah menyiapkan orang untuk datang ke toko, dan orang udah datang ke toko. Nah, bagaimana supaya orang yang sudah datang ke toko kita itu akan terus melihat konten-konten yang kita tampilkan di hari-hari selanjutnya. Nah, jadi ini pernah dicoba ketika kita mencoba nge-like 30 konten atau 30 postingan yang kita share. Nah, itu selama seminggu itu akan muncul di timeline kita. Nah, ini seperti ini ya. Nah, seperti ini akan muncul di timeline kita apa yang kita sudah like gitu. Nah, sehingga harapannya kenapa ini dilakukan, supaya orang-orang yang menjadi follower kita itu melihat terus postingan-postingan yang kita tampilkan. Nah, jadi kalau yang spam like ini cenderung untuk meretention orang-orang yang ada di follower kita. Jadi orang-orang yang telah follow kita itu mereka bisa melihat terus produk kita dan melihat promo-promo kita gitu. Nah, jadi teman-teman ini bisa melakukan ini, produknya bisa 1, bisa 2 ya, bahkan ada yang bisa beberapa produk ya, itu bebas, silahkan gitu ya. Dari mulai 1 produk pun bisa gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya produknya 1 atau 2 berarti syaratnya yang simpel-simpel aja. Karena kalau di sini lebih kepada kita nyari like aja gitu. Harapannya kita bukan nyari follower di sini. Nah, ini kita lebih mencari bagaimana si postingan ini menjadi ada banyak interaksinya, atau Instagram kita ini menjadi banyak interaksinya. Nah, tapi ketika nanti ternyata followernya nambah, itu bonus ya. Tapi kalau di sini lebih cenderung kita coba menaikkan si postingan ini menjadi rame ya gitu, atau Instagram kita menjadi banyak orang yang akhirnya tertarik ya. Maksudnya Instagram kita menjadi orang-orang follower kita itu selalu melihat postingan kita. Oke, next. Nah, ini tikahkan nanti teman-teman tentukan hadiah dan syarat spam like. Nah, ini nanti teman-teman silahkan di sini hadiahnya mau apa, terus syaratnya apa aja. Tuh. Selanjutnya adalah giveaway. Nah,
Dia giveaway ini tentunya udah biasa ya, mungkin teman-teman udah biasa. Nah, jadikan aja ya di bulan Ramadan ini teman-teman sedekahin 1 baju, 2 baju atau sampai 5 baju gitu untuk meramaikan, apa ya, menambah si interaksi di akun kita atau di toko kita. Nah, giveaway bisa ditulis di bio, bisa juga ditampilkan di feed. Nah, dan juga targetnya adalah, nah biasanya ini mengumumkan pemenangnya. Nah, ini giveaway ini biasanya syaratnya bisa rada banyak ya gitu. Pertama misalnya follow, yang kedua like, yang ketiga komen, yang keempat yang keempat itu tag misalnya ke 5 orang teman kamu gitu atau mention ke 5 orang teman kamu. Nah, jadi kalau giveaway ini selain kita menaikkan interaksi di Instagram kita, itu bisa mendatangkan banyak follower. Ya, jadi kenapa? Karena mereka men-tag teman-temannya di luar follower kita. Sehingga harapannya kalau dengan giveaway ini selain menambah like, komen, itu kita juga Instagram kita bisa nambahin si followernya. Nah, balik lagi si followernya itu si apa ya, Kang, siapa misalnya yang gimana cara milih pemenangnya? Nah, saya sarankan milih pemenangnya itu berdasarkan target market kita. Jadi nggak usah pakai tools gitu, pilih aja, kita lihat bionya yang sesuai dengan yang kita targetkan. Misalnya kita kan jualannya baju anak. Nah, berarti carilah emak-emak atau ibu-ibu yang punya anak ya gitu. Jadi harapannya baju ini dipakai sama anaknya, dan ketika dipakai mereka nanti ke depannya ada misalnya telah enak nyaman, mereka akhirnya beli lagi gitu. Atau juga mereka akhirnya join jadi reseller misalnya gitu. Jadi carilah orang-orang yang memang secara target marketnya itu adalah emak-emak gitu ya. Nah gitu. Jadi jangan bingung cara memilih pemenangnya. Kenapa ya? Harapannya supaya mereka nanti jadi pengikut kita, follower kita yang loyal ya, dan juga nantinya bisa melakukan pembelian produk yang lain. Nah, silakan teman-teman ini dilakukan giveaway ini, produknya bisa apa saja, bebas gitu ya. Misal teman-teman punya ada produk yang ini kayaknya dead stock nih, boleh silahkan yang mana aja. Karena giveaway ini tidak ada khusus produknya yang khusus gitu. Yang penting ini orang kita kasih, namanya juga kan free ya, kita ngasih sesuatu free, dan di bulan Ramadan ini niatin sedekah gitu supaya kita niatin sedekah dan makin banyak sih followernya dan makin banyak interaksinya. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman tentukan. Nah, tentukan hadiah dan syarat giveaway-nya. Teman-teman mau masukin apa nih di syarat dan ketentuannya? Ya tadilah, yang pertama mah follow, like, terus apalagi komen ya. Mau share juga boleh. Yang kelima misalnya ya tadi mention ke 5 orang teman kamu ya gitu. Bahkan ada beberapa brand yang menerapkan share di story kamu. Wah, itu lebih ini lagi. Cuman kalau syaratnya kebanyakan itu, kalau hadiahnya biasa-biasa aja, orang biasanya nggak terlalu nggak terlalu banyak ya gitu. Tapi kalau hadiahnya luar biasa, terus syaratnya juga rada banyak gitu, orang masih tetap mau. Nah, gitu. Oh, dan satu lagi, teman-teman jangan bikin misalnya ongkir ditanggung pemenang. Nah, itu pasti akan sedikit yang ini ya, yang follow. Nah, bikinlah ongkirnya ya, aduh sorry. Nah, ongkirnya ya standar aja ya. Maksudnya ongkirnya kita yang menanggung kan gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah teman-teman dengan quotes ya, dengan kuis dan kuesioner. Ini
Sebentar, saya stop dulu. Nah, ini ya, quotes, quiz, kuesioner. Yang pertama adalah kita bisa naiknya dengan quotes. Nah, quotes-nya apa? Ya, ini teman-teman cari quotes-quotes yang memang ya targetnya adalah emak-emak ya. Kenapa ya? Itulah yang nanti akan dicari emak-emak, artinya yang oh iya ini gue banget gitu. Oh iya ini saya banget nih. Oh iya ini memang kita harus begini nih, harus begitu. Nah, itu bisa dicari quote-quotes-nya yang berhubungan dengan target market kita. Nah, apakah itu bisa tentang mendidik anak, bisa juga tentang si emak-emaknya gitu ya, target marketnya, atau juga tentang objeknya ya, tentang anaknya, cara misalnya cara memilih produk anak, cara mengasuh anak, mendidik anak gitu. Nah, bisa masukin di situ. Nah, berikutnya adalah kuis. Nah, kuis ini teman-teman bisa masukin yang kuis. Ya, misal nih, buah manakah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran? Nah, misalnya A. Pisang, C. Alpukat, B. Anggur, D. Delima. Nah, ini teman-teman bisa lihat nanti di Hitch Up ya nih. Banyak juga model-model kayak gini. Dan di akunnya ini apa Gojek ya. Nah, Gojek juga banyak yang mainkan seperti ini, tebak-tebakan. Dan kalau ini berikutnya adalah kuesioner. Nah, misalnya ini kamu bisa memakai jam tangan, bisa biasa ya, memakai jam tangan tuh di tangan kiri atau di tangan kanan. Nah, kalau misalnya diterapkan di produk kita, bisa milih misalnya kamu suka anaknya pakai bajunya tangan panjang atau tangan pendek, atau misalnya bajunya yang warnanya cerah atau gelap, bisa begitu ya. Atau juga ke target market emak-emaknya juga ya, misalnya Bunda suka pakai hijabnya warnanya yang gelap atau yang terang. Nah, itu kamu aliran mana? Atau ada yang main apa ya, misalnya bubur ya, kan ada tuh. Kamu buburnya karena yang diaduk atau nggak diaduk. Nah, itu kan kayak gitulah. Kayak ya tebak-tebakan tapi lebih kepada pilihan. Nah, ini juga teman-teman, sama ini adalah untuk menaikkan. Jadi kalau produk, itu cenderung orang cuma lihat, oh oke, ini produk ya. Nggak ada interaksinya. Tetapi ketika kita masukin kuis, ketika masukin kuesioner, orang atau quotes, orang ada greget misalnya pengen nge-like atau pengen ngejawab ya, atau komen gitu ya. Nah, itu bagus untuk si Instagram kita. Jadi Kang kalau banyak kayak gini gimana? Boleh gitu ya. Tapi ya tetap harus seimbang dengan si produknya. Jadi nanti si apa si engagement ini, si quote-quotes ini naikin si apa ya, si postingan-postingan yang lainnya produknya ya gitu. Oh ya, ini tadi kenapa kita harus bangun interaksi ini? Ya tadi karena di Instagram itu algoritmanya hanya 1 sampai 2% aja orang yang melihat postingan kita. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya nggak mainin konten-konten yang barusan saya terangkan di awal, itu ya akan sedikit gitu. Tapi kalau teman-teman mainkan konten-kontennya nah si Instagram akan menambah reach-nya ya, akan menambah jangkauannya, akan menambah jangkauan kita lebih banyak, lebih tinggi lagi, dan bahkan nanti ada potensi buat viral. Lebih viralnya misalnya di top post ya, atau misalnya kita akan muncul di postingan paling atas ya. Nah, ini teman-teman nanti kalau teman-teman sudah masuk ke Instagram bisnis, itu bisa lihat di Insight. Kalau ini saya pakai, ini ada aplikasi Umetric dari website Umetric. Nah, ini kan kelihatan nih, ada yang postingan interaksi yang paling sedikit itu Sabtu sama Minggu ya. Nah, Kang berarti saya harus posting di hari ini dong, di hari di hari yang tinggi, misalkan ini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya. Kamis ini tinggi. Nah, justru untuk yang
tadi buat konten interaktif itu justru teman-teman postingnya di Sabtu sama Minggu. Kenapa? Supaya setiap hari itu si si interaksinya tuh masih tetap seimbang gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di misalnya hari Kamis ini tinggi, memang sehari Kamis ketika kita posting apapun mungkin itu tinggi ya, atau misalnya kita posting pada hari Kamis itu apalah gitu ya, produk atau video itu memang tinggi gitu. Nah, kita posting justru di hari-hari yang secara Instagram kita ini audiens kita itu di hari-hari tertentu sepi. Nah, kita lah posting naikin engagement di situ ya. Supaya apa? Supaya ya tadi kita bisa naikin engagement-nya secara terus-menerus ya, setiap hari itu terus meningkat ya engagement-nya. Nah, jadi teman-teman silahkan nanti untuk tentukan tema konten. Nah, tadi teman-teman bisa lihat sebetulnya pilihlah di pusat juga ada ya, sudah dibikinkan, ada quotes, ada kuis ya, mungkin nanti nggak tahu nih kuesioner sudah ada atau belum, saya belum ngecek ya. Tapi saya lihat quote, tebak-tebakan itu udah ada ya. Nah ini silakan teman-teman diambil aja dari akun pusat, posting di akunnya teman-teman kayak gitu. Nah atau misalnya teman-teman mau bikin sendiri silahkan. Nah tentukan tema kontennya. Apalagi sekarang misalnya tema kontennya Ramadan ya, kayak misalnya sholat tarawih. Nah, teman-teman nih biasanya di masjidnya teman-teman itu rakaatnya berapa? 11 apa 21? Nah, itu kan kayak di saya 21, di saya 11 ya. Atau biasanya kalau buka langsung makan atau tajil dulu. Nah, itu kan kayak konten-konten untuk menarik orang interaksi. Nah, itu bisa di feed, bisa di story juga. Kita nyari banyak interaksi. Next itu, nah ini nyalakan smartphone. Nah, itu apa sih Kang nyalakan smartphone? Nah, jadi teman-teman ini ada salah satu brand di mana ini adalah untuk membangun persepsi. Nah, jadi kan tadi yang pertama interaksi, yang kedua adalah bangun persepsi. Ini adalah untuk membangun persepsi. Nah, jadi teman-teman pernah nggak pas waktu misalnya nggak ada sinyal nih, terus tiba-tiba ada chat masuk, pas dihidupin itu chatnya tiba-tiba kayak banyak gitu murudul gitu, tek 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 gitu ya, pernah ya pasti ngalamin ya, atau misalnya lagi nggak ada sinyal, nah pas ada sinyal tiba-tiba dihidupin WhatsApp-nya itu tiba-tiba chatnya jadi banyak. Nah ini pun ini ada yang pakai trik ini, di mana ini untuk ngabarin persepsi bahwa nanti saya liatin ini ya contohnya. Jadi persepsi bahwa si brand tersebut atau produk tersebut itu luar biasa ininya ketertarikannya atau terhadap chatnya banyaknya banyak banget ya gitu. Nah ini tuh brandnya namanya Atelier Angelina ya, ini jualnya hijab. Ini beberapa pernah sharing itu dia dari mulai misalnya nggak langsung banyak ya, dari mulai berapalah 100, 500, nih naik 1000, 2000 sampai 5000 sekali launching ya. Sekali launching bisa habis sampai 5000. Nah, ini coba akan saya share kayak gimana sih, Kang? Oke. Bentar. Saya buka dulu Instagramnya. Angelina atau teman-teman nanti bisa cek sendirilah cara belum Atelier Angelina.
saya mau liatin yang pakai handphone ya. Yang handphonenya itu kayaknya postingannya udah ini, udah banyak ketimpa, udah sama produk. Sebentar ini. Saya mau coba di postingan yang lain. Nah, ini adalah ya saya lihatin. Oh, muncul. Nah, ini ya. Jadi ini nah, ini tuh mereka awalnya nggak dari banyak handphone gini, dari misalnya dari satu handphone, dua handphone, atau minimal dua handphone dulu gitu caranya. Tapi tadi caranya itu misalnya launchingnya jam 9 ya. Itu mereka dimatiin dulu sinyalnya setengah jam sebelum launching. Sehingga kan tuh orang udah pada masuk tuh, pada ngechat, pada jadi misalnya aturannya oke, si produk ini kita akan buka jam sekian ya, misalnya jam 9 gitu. Nah, tapi kan orang-orang udah mulai pada nggak sabar tuh pada ngechat tuh jam setengah 9-nya gitu. Nah, tapi setengah 9 itu sama triknya itu mereka dimatikan dulu si sinyalnya gitu. Nah, ketika sudah mulai, lalu di shoot ya, di syuting, supaya apa? Itu menampilkan persepsi, wah ini hebat nih, luar biasa nih si produknya. Ini kan sehingga orang-orang itu melihat bahwa brand ini luar biasa ya, bahwa melihat bahwa si produk yang kita luncurkan atau kita jual itu luar biasa responnya, sehingga orang banyak sekali yang tertarik ya. Ini salah satunya pakainya ya. Oke, nah itu saya balik lagi sini ya. Oke. Nah, jadi ini adalah main persepsi ya. Main persepsi di mana tekniknya adalah kita memainkan handphone di mana oh ternyata banyak banget nih yang caranya direkam lalu di-upload. Nah, teman-teman bisa mulai dari hanya satu atau dua handphone aja sih gitu ya. Tapi caranya adalah tekniknya dikunci dulu si ininya. Ya, memang kita harus mainin misalnya jam 9 ketentuannya atau jam 10. Nah, setengah jam atau 4 jam lah sebelum kita mau buka handphone itu kan kita udah lihat tuh udah banyak chat misalnya yang masuk. Nah, setelah itu kita buka. Itu lebih kepada mainkan persepsi orang. Nah, berikutnya ini tadi ya tugasnya kalau misalnya teman-teman mau mainin ini silahkan ya, mau mencoba. Nah, berikutnya adalah tulis pasangan sold. Nah, ini ada beberapa juga sama si barusan tuh, yang Angelina juga, dia pakai sold kan. Akhirnya produk itu sold. Nah, ini sebetulnya ini kan kita bisa ngukur nih ketika chat masuk. Nah, ini kan udah lihat misalnya chatnya masuk, bisa dilihatin. Yang berikutnya adalah kita bikin produk itu habis gitu. Nah, seolah-olah orang itu akan, waduh ini saya udah nggak kebagian kan gitu. Wah ini produknya luar biasa nih, kapan nih ada lagi atau memang nggak akan ada produk lagi. Nah setelah itu, setelah orang lihat slot gitu, berarti kan persepsinya apa? Ini produknya laris gitu kan.
produk ini laris banget gitu. Sampai ya dari tadi misalnya mulai dari handphone yang ribuan masuk, belum 1 jam gitu, tiba-tiba dia bikin postingan udah sold gitu. Sehingga si produknya tuh orang persepsinya luar biasa. Nah, itu tuh akan menarik orang-orang yang lain sehingga akan apa ya? Mereka ya tertarik lah mengikuti akun kita, akan nongkrongin terus dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah follow up di hari kemudian. Nah, misalnya kita kan buka di hari ini lah, misalnya hari ini ternyata udah habis. Nah, besoknya kita bilang bahwa ini ada stok nih, stok yang hit and run. Nah, ini dilakukan oleh si Vanilla Hijab. Nah, jadi saya ibaratkan contoh gini, misalnya ayah bunda nih mau mendaftarkan anaknya ke sebuah sekolahan lah. Nah, tiba-tiba sekolahnya itu, Pak, ini sudah penuh, Pak, sudah nggak bisa lagi masuk ya. Paling Bapak nanti masuk ke waiting list. Nah, tiba-tiba, Pak, ini Pak, ternyata ada yang nggak jadi, Pak. Nah, Bapak boleh dong sekarang cepet kesini gitu. Nah, kan gimana responnya? Pasti akan segera datang ke sekolah dan akan langsung bayarlah istilahnya gitu. Nah, ini sama ketika kita udah ciptakan itu persepsi sold gitu, habis gitu, tiba-tiba kita buka lagi, misalnya ada stok hit and run ada 20, nah gitu ya, ada 20, nah silahkan cek ke websitenya atau bisa hubungi admin misalnya. Nah, itu akan menarik orang persepsinya, wah ini cepet nih, ayo saya mau cepet-cepet ambil produknya, saya mau ngambil memanfaatkan kesempatan ini, gitu. Saya akan coba langsung beli dan langsung transfer. Nah, apakah itu Kang boleh nggak misalnya, kan itu harus banyak, yang sedikit gimana? Nah, sebetulnya bisa dimulai dengan sedikit ya, yang misal 1 lusin. Kan 1 lusin juga kalau misal kejual habis, sold juga kan habis gitu. 1 lusin, 1 lusin, 1 lusin, naik lagi 1 kodi 20 ya, naik lagi 50. Nah, polanya begitu. Sehingga orang akan mempersepsikan bahwa ini produknya laris gitu. Terus orang akan nanya-nanya lagi, ini kapan ada lagi atau ini di repeat enggak gitu. Kita lihat ada interaksinya. Ya, itu jadi teman-teman boleh nanti dicobain pakai pola-pola tadi ya. Misalnya sekarang saya mau nyobain nih pakai soldnya, silahkan ya. Nah, yang tadi ya, yang berikutnya adalah follow up stock. Nah, jadi ini kasusnya yang yang Anissa Himar ini, dia itu ketika bikin launching produk atau bikin produk terlalu banyak, kebanyakan gitu. Nah, terus akhirnya dia bikinlah stok-stok yang dipersedikit gitu. Nah, ini kan kayak misalnya gini, tinggal stok terakhir ya, Himar Naura, harga murah, kualitas mewah gitu. Nah, ini tuh sebetulnya, ini stok terakhir kan bisa jadi banyak ya, masih banyak ya. Apakah itu misalnya masih 100, masih 200, tapi dia ceritain stok terakhir. Terakhir itu bisa jadi persepsinya bukan 1 atau 2. Tapi kan di benak orang lain, di benak audien kita, oh ini stok akhir tuh tinggal sedikit lagi. Wah ini kemarin sudah terjual banyak, saya pengen beli ya, takutnya kebagian. Nah, terus setelah tinggal stok sedikit, terus juga bikin bikin gambarnya, ini stok terakhir gitu kan. Selanjutnya bahkan dibikin juga update stok ya, update stok nih doker sekian gitu. Nah, bisa jadi ini tuh tadinya tuh banyak, tapi setelah dibikin secara didetailkan, orang akhirnya pada banyak tertarik ya. Nah ini infonya sih, ini akhirnya 2 hari atau 3 hari akhirnya habis lah gitu si stok ini dengan pola-pola seperti ini. Nah itu teman-teman ya, jadi ada untuk bagaimana di Instagram kita bisa memainkan persepsi. Nah persepsinya tadi apa? Tadi nyalain handphonenya, persepsi habis, dan persepsi stok ya, follow up stok. Oke, nah selanjutnya tadi adalah untuk orang berdasarkan memakai konten ya, atau menaikkan interaksi. Nah, sekarang gimana sih sekarang kita ingin naikin leads? Nah, kalau leads itu satu tahap sebelum closing ya. Jadi orang sudah masuk dulu ke akun
akun kita atau ke WhatsApp kita gitu. Kan kalau misalnya interaksi itu masih bisa jadi masih di Instagram ya, masih chat-chat gitulah. Nah, leads itu biasanya udah tahapannya udah kayak orang udah tertarik banget ya, udah mau konversi lah, orang udah mau beli produknya. Nah, gimana cara dapatin leads? Nah, kita bisa pakai fitur-fitur yang ada di Instagram tersebut. Yang pertama adalah story. Ya, yang kedua pakai highlight story. Yang di awal itu saya cerita kenapa akun kita harus bikin dulu story-nya, bikin dulu highlight story-nya ya gitu. Nah, karena ini kita akan manfaatkan sebagai channel closing ya, channel leads ya. Berikutnya ada live streaming, ada DM Instagram, ada IGTV, ada Instagram Ads, dan ada launch strategi. Nah, kalau yang strategi ini nggak saya sharing mungkin ya. Saya lebih kepada lebih kepada yang 6 ini karena ini ada di fitur Instagramnya. Nah, teman-teman bisa manfaatin pertama dari story ya. Nah, story itu yang mana ya? Inilah story itu yang muncul yang ada bulat-bulat di atas ini. Nah, gimana caranya supaya si story kita ini itu bisa muncul terus di kiri atau nah ini secara riset katanya si orang itu dia ketika ngelihat story itu paling maksimal di 10. 10 tuh kan ini ada nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya sampai ke pinggirnya 10. Nah, jadi kalau makin ke sini berarti kita ya makin sedikit lah orang untuk melihat story kita. Nah, jadi kalau teman-teman pengen naikin leads ya atau naikin interaksi, ini teman-teman harus leads-nya si story-nya itu waktunya diperpendek. Jadi kalau misalnya kan gini, teman-teman nih ada orang followernya kan macam-macam tuh, maksudnya si audiennya itu pasti nggak nge-follow akun kita aja kan, pasti mereka juga banyak nge-follow akun yang lain. Nah, ketika kita misalnya di story itu kita hanya 1, 2, 3 dan waktunya panjang, misalnya jam berapa nih, jam 9 saya upload, jam 12 saya upload, jam 3 saya upload. Nah, tapi teman-teman cuma satu-satu, maka si story kita akan ketimpah ya oleh story-story yang lain. Makanya waktunya bisa teman-teman diperpendek. Nah, misalnya jam berapa ya? Jam 8 upload 3 story atau pokoknya diperpendek lebih bagus ya. Maksudnya diperpendek itu jam-jamnya diperpendek jam 8, jam 9, jam 10 itu lebih bagus. Tapi kalau teman-teman belum ada bahan-bahannya, ya bisa dicoba dimaksimalin di 3 ya. 3 berdasarkan teman-teman misalnya ngupload feed. Feed berapa? 3. Berarti setiap upload feed, teman-teman upload juga ke story. Nah, story-nya. Nah, lalu seperti apa sih Kang story yang bagus itu yang nantinya bisa menghasilkan leads? Nah, ini teman-teman adalah contoh story jualan. Nah, story jualan di mana ketika ngupload story, ini gambar ke-1, gambar kedua, dan gambar ketiga itu gambar produknya. Lalu gambar keempatnya adalah call to action. Nah, call to action ini biasanya bisa diarahkan pakai swipe up atau bisa pakai link WhatsApp ya, nomor WhatsApp diarahkan di sini ya. Nah, yang pertama gambar 1, gambar kedua gambar produk. Nah, lalu teman-teman di story itu harus kalau mau jualan atau hard selling itu teman-teman harus detail. Kenapa? Karena di story itu nggak ada yang namanya caption, sehingga di gambarnya harus ditambahin caption dan harus detail. Nah, kayak misalnya ini, karena itu kan cuma persekian detik ya, gitu kan sebentar banget ya orang lihat story itu. Nah, supaya si calon konsumen ini langsung menangkap pesannya. Kayak misalnya ini kan harganya sudah ada, warnanya udah ada, bahkan di sini stoknya sudah ditampilkan dengan jelas, stok ini ukurannya gitu ya. Atau teman-teman nanti disesuaikan dengan produknya Rafiz ya. Nah, lalu ini juga setelah gambar produk ada gambar detailnya. Atau juga bisa ditambahin dengan testimoni misalnya orang yang sudah pakai, atau misalnya kalau teman-teman ngajakin orang join reseller, ada orang yang sudah join reseller, dia dapat penghasilan, atau juga dengan konten edukasi, ini gambar produk, terus gambar edukasinya tentang konten
sahabatnya atau tentang ya konten yang ada di dalam gambar produk tersebut. Nah, selanjutnya adalah itu teman-teman harus masukin call to action-nya. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang kita tuh cuman ngasih story itu 1, 2, 3 orang udah aja gitu. Nggak mengarahkan orang untuk beli lah. Nah, nanti di ujungnya teman-teman bisa misalnya bisa nanya-nanya atau misalnya ini stoknya tinggi terbatas, nah atau pakai curious lah ya, curious. Oke. Next itu, nah teman-teman kalau misalnya pengen swipe up, nah ini ada syaratnya, itu teman-teman harus followernya harus ada 10K ya. Harus ada 10K sehingga bisa melakukan swipe up. Jadi kalau teman-teman masih belum 10K, itu hanya bisa nyantumin call to action-nya memunculkan nomor WhatsApp ya, atau kita mau ngarahin kemana nih, mau ke marketplace kah gitu ya, mau ke WhatsApp atau mau ke Facebook. Intinya kita hanya bisa mengarahkan untuk orang join nggak bisa langsung swipe up gitu, atau scroll up. Nah, silakan nanti teman-teman agendakan nih buat story mau seperti apa, story-nya mau berapa. Gitu. Nah, selanjutnya ini highlight ya, highlight atau homepage story. Nah, kurang lebih ini ya teman-teman yang muncul di atas-atas ini ya, yang buat-buat ini. Nah, ini caranya gimana? Ya caranya teman-teman upload dulu ke story. Nah, setelah masuk ke story, baru masukin ke highlight ini. Nah, atau jadi katalog. Nah, kemarin kan di awal udah pernah saya terangkan ya. Nah, ini teman-teman bisa jadi sebagai katalog ya, atau bisa sebagai jualan, bisa pakai buat kategori produk, misalnya di sini kaos, di sini gamis, terus di highlight berikutnya tas ya. Di highlight berikutnya testimoni, di highlight berikutnya ada artis misalnya, ada endorsement-nya supaya orang lebih paham ya social approve-nya, atau misalnya paket yang terkirim kita bisa minta ke pusat ya gambar-gambar paket yang terkirim sehingga orang itu bisa melihat di sini ya. Nah, bisa melihat di highlight ini. Nah, untuk bisa buat jualan ya, bisa buat katalog gitu. Karena kalau mereka lihat postingan ke bawah gitu, itu kan banyak tuh, lumayan tuh dia geser-geser ya. Kalau misalnya teman-teman misalnya mau langsung orang ngarahin dia lihat di highlight-nya. Nah, ini ada contoh ya, misalnya teman-teman nanti bisa lihat nih cara keren gitu. Jadi ini gambar-gambarnya itu lebih kepada social approve, kayak misalnya lagi packing, lagi apalagi ya, barang-barang yang sudah terjual, terus juga mungkin ada testimoni, lalu ada testimoni dan lain-lain lah, lebih kepada social approve. Nah, social approve itu apa Kang ya? Tadi social approve itu biasanya konten-konten yang sifatnya artis ya, yang orang udah paham, oh ini kayak misalnya ada Oki tuh, Okisnya Dewi kemarin masukin tuh di situ di social approve atau artisnya atau testimoni lah gitu. Nah, teman-teman bisa pakai itu. Nah, next-nya teman-teman itu bisa nargetin, kita targetin misalnya 10K nih, kapan nih? Kalau sekarang misalnya baru 1.000, oke berarti nih naik ke bulan berikutnya, naik ke bulan berikutnya, naik ke bulan berikutnya, kita nambahin 1.000. Targetnya apa? Supaya tadi si story-nya itu kita bisa swipe up. Nah, di swipe up itu kita bisa ngarahin ke web, bisa ngarahin ke marketplace, bisa ngarahin ke WA, bisa ngarahin kemanapun ya. Ada link ya, ada link yang kita bisa arahkan. Ya, kenapa? Ya selain di feed, sekarang itu orang lebih banyak lihat story ya, story itu. Karena beberapa yang saya pantau, ya termasuk saya bekerja sama beberapa artis juga, itu paling banyak itu di story ya, selain di feed ya gitu. Nah, targetnya ya selain follower banyak, menaikkan interaksi, naikin lead, naikin bisa swipe up ya tentunya supaya teman-teman bisa dapat jualan lebih banyak.
Nah, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan live streaming ya. Nah, ini mungkin teman-teman yang suka lihat di Shopee ya, mungkin di Instagram juga banyak ya yang live streaming, cuman majang-majang produk, ini loh produknya gitu. Tujuannya live streaming ini apa? Yang pertama adalah edukasi ya, juga ya tentunya untuk jualan juga gitu kan, untuk jualan. Misalnya dianggainakan lah, misal bisa seminggu sekali atau misalnya setiap hari lebih bagus ya gitu. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Nah, bagusnya sih kalau bulan Ramadan itu cenderung waktunya katanya sekitar jam 2-an. Orang-orang udah pada bangun, lagi nunggu sahur gitu ya. Ini orang lain, karena ya banyak juga yang orang misalnya yang lain tahajud ini pada liatin sosmed ya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatin, pokoknya cari waktu-waktu ini kira-kira orang pada nungguin berbuka misalnya, ngabuburit gitu ya. Atau misalnya tadi nungguin mau ke sahur ya gitu. Nah, teman-teman bisa manfaatin ini, banyakin interaksi. Ya, bisa liatin produk-produknya atau juga sekedar misalnya edukasi. Nah, ini beberapa contoh aja sih yang bisa. Oh, ini live streamingnya lebih kepada misalnya ini ya Q&A ya. Jadi lebih kepada ini kenapa sih pakai produknya Raffiz, misalnya kenapa kamu mau beli produk Raffiz, terus apalah. Nah, ini bisa tektokan berdua misalnya gitu. Ngundang siapa, ngundang reseller misalnya teman-teman sebagai agen cari reseller atau cari yang buyer yang pernah beli gitu. Kita tanyain gimana pakai produknya Raffiz, apa yang dirasakan atau misalnya kesannya seperti apa. Itu konten-konten seperti itu pun cukup untuk naikin ya engagement dan orang akhirnya terus secara itu kan muncul ya kalau di live itu akan muncul di bulat-bulatan tuh yang di story itu akan muncul bahwa kita sedang live gitu. Nah, semakin sering live maka orang sekalian lihat ini apa sih ini lagi live apa sih, orang suka cenderung pengen ngeklik ya, follower kita tuh suka cenderung pengen ngeklik. Selanjutnya nih DM Instagram. Nah, ini juga sama teman-teman, itu di DM Instagram itu sebetulnya ada fitur balas cepat ya. Nah, nanti teman-teman bisa pilih salah satu DM-nya. DM dari Instagram itu satu, terus di sebelah ada titik tiganya kayak balon chat gitu. Nah, lalu di situ bisa masukin teman-teman untuk DM Instagram ya. Maksudnya bisa masukin balas cepat. Jadi balas cepat itu nggak hanya di WA aja. Nah, teman-teman di Instagram juga bisa mainin balas cepat. Nah, ini tinggal nanti masukin, misalnya ini ada kita pakai ongkir atau order dan lain-lain. Nah, terus juga untuk orang yang misalnya DM, itu biasanya kan cuma tanya-tanya. Nah, kita cenderung kita arahin ke ke WhatsApp misalnya. Arahin ke WhatsApp sehingga kita nanti lebih banyak interaksinya di WhatsApp. Oke, next. Nah, ini IGTV ya. Nah, teman-teman, video-videonya sebetulnya bisa diambil dari di pusat ya, di akun pusat ya, atau juga misalnya teman-teman tadi lah live streaming itu bisa di-save jadi IGTV ya. Kalau misalnya lebih dari 1 menit. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman ngebahas tentang si produk Raffiz gitu ya, dari mulai produknya apa aja, dari mulai kelebihan dan si produknya seperti apa, dan juga keuntungan-keuntungan yang lainnya, itu teman-teman kalau misalnya lebih dari 1 menit itu bisa masukin di IGTV. Nah, kalau ini sih lebih ke ini dari simple, orang pakai handphone aja cukup. Oh, ini dia kalau nggak salah, ini contohnya, ini jualan di Tanah Abang, jualan produk yang di Tanah Abang ya. Itu dia liatin lagi di Tanah Abang. Nah, teman-teman bisa pakai produk sendiri ya, atau misalnya minta konten-konten dari pusat. Nah, ada video-video yang bagus itu masukin ke IGTV. Karena itu supaya orang lebih betah di akun Instagram kita ya, atau ya buat informasinya juga lebih banyak. Nah, untuk IGTV
mungkin simpelnya teman-teman tinggal ke sini plus di sini ya. Kalau misalnya teman-teman ada video yang durasi lebih 1 menit, nah tinggal klik ini IGTV video, langsung upload ya. Atau juga misalnya teman-teman ketika ngelakuin live streamingnya itu di lebih dari 1 menit, teman-teman bisa save menjadi masuk ke IGTV. Itu ya, jadi fitur-fitur yang ada di Instagram ada berapa ya? 6 ya, 6 fitur itu bisa dipergunakan. Nah selanjutnya ini mungkin hanya insight aja, karena nanti mungkin prakteknya akan saya lebih detailkan di pas waktu kita akan membahas tentang paid traffic ya, atau traffic berbayar ya, Facebook dan Instagram. Nah, tapi teman-teman ini bisa yang mau memulai boleh ya. Ini akan saya infokan. Jadi Instagram Ad itu misalnya teman-teman dengan pakai hanya handphone aja, karena nanti kalau yang paid traffic kita akan bahasnya misalnya dengan menggunakan pakainya Facebook Manager ya, atau pakainya fanpage atau business manager. Nah, jadi kalau kita iklanin itu tujuannya apa sih ya? Untuk datangin visitor. Nah, ini kurang lebih nih 25.000 dalam 7 hari terakhir ya. Nah, karena diiklanin di boost lah ya. Ini engagement jadi lebih banyak di gambar tersebut dan memaksimalkan dengan IG Ads untuk mengarahkan kemana nih, mau ke profil, ke etalase atau ke web. Nah, jadi biasanya kalau teman-teman tadi kan misalnya, Kang, saya pengen nambahin lebih banyak orang interaksi dengan tadi itu giveaway. Nah, teman-teman bisa ngiklan giveaway. Giveaway-nya bisa di-boost gitu. Sehingga akan nyebar kemana-mana, sehingga orang banyak yang tertarik, masuk jadi follower kita, dan banyak orang yang ikut giveaway tersebut. Atau juga ya tentunya kita ingin nge-boost si produk tersebut. Nah, kita misalnya ada produk gamis, ada produk apalah yang kita punya produknya banyak nih, kita udah stok banyak. Saya pengen nge-boost ini. Tapi memang kalau di IG Ads ini yang pakai handphone langsung ini biasanya itu cenderung sedikit untuk orang konversi ya. Jadi ini lebih kepada engagement, orang interaksi seolah-olah produk kita itu banyak yang komennya, oh ini banyak, bagus. Nah, dari situ baru akan menarik orang akhirnya untuk beli gitu. Orang tertarik gitu. Jadi target langsung dari IG itu sama si Instagram biasanya enggak langsung ke orang konversi ya. Jadi lebih kepada engagement, datangin visitor, nambahin nambahin follower Instagram, itu bisa pakai Instagram Ads itu. Nah, teman-teman di sini bisa pilih interaksi terbanyak. Jadi carilah konten-konten yang secara interaksinya udah banyak. Nah, itu yang kita coba iklankan. Kenapa? Jadi konten itu yang menarik kan gitu. Otomatis ketika kita iklanin, orang lain pun akan melihat konten itu dengan akhirnya mereka juga akan tertarik dengan konten yang kita iklankan. Next, nah ini nanti ada teman-teman di situ ada target iklan. Nah, target iklannya itu ada profil, situs web, dan pesan direct ya. Ini bisa masuk ke DM ya gitu, diarahin ke DM. Nah, kalau saya cenderung lebih kepada situs web ya. Misalnya diarahin ke akhirnya mereka banyak nge-follow atau banyak ke si akunnya kita. Nah, kalau ke profil itu biasanya agak mahal harganya ya, lebih mahal. Ada 3 itu. Nah, berikutnya teman-teman terus jenis pemirsanya. Nah, ini silahkan nanti kalau misalnya teman-teman jualannya ingin ke umum, maksudnya di reach-nya atau saya mah pengennya semua orang aja lah. Nah, kita pakainya otomatis aja. Nanti si Instagram akan mencarikan orang-orang yang memang ya sesuai dengan postingan kita atau tertarget dengan postingan kita. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman ingin menargetkan di daerahnya, misalnya tadi kan ada yang dari Bekasi, ada yang dari mana lagi, dari Kalimantan ya gitu, dari ya daerahnya dari Malang dan lain-lain, itu teman-teman bisa pakai dikhususkan di daerah tersebut ya. Jadi tentunya harus disetting berdasarkan lokasi gitu.
Nah, ini lokasi, minat. Nah, atau misalnya pakai otomatis silahkan. Tapi kalau misalnya mau si pemasarannya di lokasi misalnya Jakarta doang atau Jabodetabek, ya teman-teman masukin lokasinya. Next, nah ini durasi dan anggaran. Nah ini silahkan teman-teman nanti juga bisa menentukan anggaran hariannya. Nah, kalau nggak salah berapa ya sekarang ya minimalnya, saya lupa nih, belum coba lagi. Apakah 30.000 atau 25.000 ya gitu. Nah, tapi minimal kalau saya biasanya sih di 50.000 ya. 50.000, dengan 50.000 itu kita akan menjangkau ini 11.000 orang ya. Perkiraan 4.100 sampai 11.000 orang, menjangkau banyak orang, menjangkaunya 11.000 orang. Nah, dari jangkauan itu ya tentunya ada yang follow, ada yang interaksi, ada yang like, ada komen, dan harapannya ya tentunya ada yang akhirnya beli ya gitu. Nah, ini kalau selama 6 hari ya kurang lebih sekitar 300 ribuan lah ya gitu. Ya dimulai dari budget yang kecil aja, dan nanti teman-teman bisa analisis ini efektif atau enggak. Nah, selanjutnya tinggal klik aja, teman-teman tinggal buat promosi, klik, dan nanti akan langsung tayang. Oke, selanjutnya misalnya teman-teman bingung, Kang, gimana cara nambah saldonya? Nah, ini teman-teman bisa masuk sini, bit.ly bank transfer Facebook ya. Atau misalnya, kalaupun bingung, teman-teman bisa cari di Facebook, cara isi saldo Facebook aja lah kayak gitu. Cara isi saldo iklan Facebook, nah, nanti ada juga. Nah, atau juga teman-teman bisa gunain buat rekening Genius ya. Nah, rata-rata orang sekarang udah pakainya rekening Genius. Nah, untuk simpelnya biasanya ada di mall besar, bisa bikin itu, atau teman-teman install dulu aplikasi Genius ya, aplikasi Genius di handphone, nanti daftar via online. Nah, jadi selanjutnya adalah kalau teman-teman ingin cobain iklan, bikin akun bisnis ya, lalu tambah saldo dan coba beriklan ya. Oke, teman-teman, mungkin itu alhamdulillah ya sudah 1 jam saya sharing. Mudah-mudahan ini bisa nambahin wawasan mengenai Instagram tentunya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai yang barusan disampaikan ataupun yang lain ya mengenai digital marketing lah, kurang lebih begitu. Silahkan Mbak, nanti saya cek dulu di kolom chat ya. Bentar. Nggak nambah, mohon maaf materinya saya. Oke, nanti materi di share lah. Betanya kalau IG itu berbayar ya? Iya. Oh, sudah terjawab. Oke, ya. IG Ads itu iklan. Nah, jadi itu iklannya berbayar ya. Kalau yang nggak berbayar yang tadi ya, kita naikin pakai konten-konten yang menarik, follow-unfollow gitu ya. Oke, teman-teman silahkan kalau yang ada yang mau ditanyakan, yang masih bingung, atau misalnya kalau bingung berarti udah nangkep ya, tapi kalau nggak bingung-bingung acan, kalau kata orang Sunda ya, nggak bingung-bingung acan tuh gimana ya, nggak bingung gitu, berarti mungkin belum masuk ya gitu ya. Ya mudah-mudahan ya ini bisa nambahin tambahin teman-teman supaya bisa lebih banyak interaksi, bisa lebih banyak jualannya. Suka ada event LFL atau online shop itu ngefek nggak, Kang, untuk traffic IG-nya? Oh iya. Main hashtag efektif untuk fotografi bagaimana, Kang? Oke, yang pertama mungkin ini ya, event lebih ke ini ya, LFL itu ya sebetulnya itu juga sama sih, naikin interaksi juga, daripada kalau misalnya kita nggak ada interaksi sama sekali, itu kita naikin secara engagement-nya, interaksinya, sehingga si akun kita naik itu nggak apa-apa, bisa dipakai itu ngefek juga. Karena secara algoritmanya si akun kita ada yang like, ada yang komen gitu kan, sehingga bisa nambahin ya. Tapi nanti akan munculnya itu di akun-akun yang melakukan itu gitu ya.
bukan di akun-akun ya, kecuali ya itu akan naikin secara interaksinya. Mudah-mudahan harapannya itu orang-orang yang berada di follower tersebut bisa melihat kan, lebih banyak naik lah gitu, bisa dipakai gitu. Sepi tiap upload, nggak ada yang like dan komen, ya itu memang ya tadi balik lagi, karena kalau komennya, makanya tadi komennya apa kan, kalau memang ada produk konten itu kan di awal tuh saya ceritain, ada konten memang buat memang produk jualan, ada juga yang memang si konten itu memang untuk interaksi gitu. Nah, ya tadi yang untuk interaksi ya teman-teman harus bikin quote, video ya, misalnya yang tebak-tebakan gitu. Nah, itu harus dibikin ya. Alhamdulillah sudah mulai buat pondasi, minta doanya. Oh, ini luar biasa nih Mbak Nur Afni nih ya, yang ini lagi bikin toko ya. Nah, terus kalau mainin hashtag yang efektif untuk produk grafis gimana Kang? Nah, itu bisa teman-teman, kan sempat tuh dibahas di sebelumnya ya, di video sebelumnya. Itu silahkan mainin. Nah, teman-teman pertama kan ada hashtag, itu ada yang namanya hashtag ada yang hashtag sendiri, berarti itu hashtagnya adalah hashtagnya grafisnya ya, hashtag mandiri, ada hashtag populer, dan ada hashtag produk gitu. Nah, itu IG-nya teman-teman cek berapa followernya. Kalau misalnya teman-teman followernya masih di atas, misalnya followernya 1000 lah gitu. Nah, cari hashtag-hashtag yang postingannya di bawah 500.000 ya, atau yang dekat dari situ gitu. Misalnya teman-teman tadi 1000 ya, nyarilah hashtag yang 20.000 gitu ya, 50.000 ya, 100.000 gitu. Jangan cari hashtag yang sangat populer, yang misalnya udah jutaan ya gitu, atau di atas 500.000. Karena nanti postingan teman-teman akan tenggelam gitu. Jadi kalau misalnya hashtagnya masih maksimalkan, teman-teman bisa pakai 15 sampai 20 hashtag ya. Nah, tapi ada juga orang yang pakainya ada macam-macam sih, ada yang sampai 30 ya, ada yang sekarang ada yang pakai 15 gitu. Jadi hashtagnya memang kita atur misalnya yang tadi ya, ada hashtag yang mandiri berapa gitu. Misalnya kalau ada 15, 555 ya, 5 hashtag populer. Nah, populer ini apa? Bisa juga yang sekarang lagi hit ya. Misalnya apa nih? Kayak apa sekarang tuh yang emak-emak ngumpul biasanya di mana nih? Ikatan Cinta. Nah, masukin Ikatan Cinta hashtag. Jadi 5 aja, tapi cuma 5 ya gitu. Misalnya siapa lagi nih? Banyak-banyak ngumpul emak-emak ya di Aldebaran gitu ya. Misalnya siapa ya kalau di filmnya tuh sebagai apa sih Aldebaran? Arya Saloka ya. Nah, itu. Nah, teman-teman bisa yang hubungannya sama itu, tapi cukup 5. Itu yang populernya. Atau juga yang lagi apa nih sekarang ya, Ramadan ya, apalah buka puasa, apa tajil, hikmah Ramadan, terus nah itu ambil 5. Nah, 5 lagi itu hashtag produk yang berhubungan dengan produk. Misalnya apa? Hashtag apa ya? Ya baju anak, gamis anak gitu. Baju anak Ramadan, gamis anak Ramadan, misalnya baju anak Idul Fitri itu. Nah, tapi ya usahakan jangan lebih dari 500.000 ya, atau yang dekat-dekat lah 10.000, 20.000 ya, tergantung si follower kita. Nah, itu coba lakuin misalnya seminggu gitu, nggak ngefek, ganti lagi gitu. Wah, kayaknya hashtag ini nggak ngefek. Atau kita misalnya posting 3 gambar, terus kita rutin, memang hashtag itu harus di reset, nggak bisa langsung tergantung followernya kita juga gitu. Karena bisa jadi di follower saya, taruh misalnya follower saya udah 100.000 gitu ya, saya pakai hashtagnya yang kecil, atau misalnya kecil pasti menang, tapi kalau saya pakai hashtag yang sejutaan lah, misalnya sejuta, yang sejuta saya masih bisa dapat, tapi teman-teman yang misalnya followernya misalnya 1.000 atau di bawah 1.000 bahkan, pakai yang hashtag sejuta itu akan tenggelam gitu, nggak akan, si postingan kita nggak akan naik. Ya kita hanya dapatnya di
bahkan di recent post juga itu kan saking banyaknya ya, yang posting akan cepet tenggelamnya. Tapi kalau yang postingannya sedikit, nih saya contohin ya, yang mengenai hashtag ya, bentar. Anak. Oke, nanti saya cek ya, ini saya satu dulu ya. Nah, misalnya ini. Nah, ini kan hashtag baju anak 18 juta kan. Nah, teman-teman kalau misalnya posting, ini akan cepet banget nih. Ini kapan nih? 26 detik yang lalu kan. Terus ini 39 detik yang lalu. Ini 47 detik yang lalu. Ini 50 detik. Jadi dalam waktu 1 menit aja, itu udah banyak ya. Ini 1 menit. Ini 1 menit. Ini 1 menit juga. Nah, ini maksud saya gini. Jadi teman-teman kalau pakai hashtag yang ini 1 menit ya. Nah, ini 1 menit. Oh, ini teman saya ternyata ada di sini. Ini ya 1 menit ya. Jadi kalau kita mainin yang banyak ini, tentunya akan ini ya, akan cepet tenggelam ya. Nah, makanya kita cari hashtag yang misalnya apa ya, baju anak, misalnya kaos anak ya, kaos anak muslim misalnya. Nah, ini kan 500.000 ya. Nanti kita cari, sebenarnya ada sih, nanti kita cari di apa namanya pencarian hashtag, nanti teman-teman bisa cari di Google juga banyak ya. Taruhlah ini dulu ya. Nah, ini 500.000. Nah, si 500.000 ini, nah ini most recent-nya. Nah, ini kan, ini 12 menit tuh. Kan lama ya. Jadi teman-teman bisa agak lama bertahan di sininya. Walaupun ini nih, yang 12 menit yang lalu, orang masih bisa tetap lihat kan. Ini 15 menit yang lalu. Ya, gitu ya. Ini 17 menit yang lalu. Nah, artinya ketika teman-teman mainin hashtag ini, kalau tadi hashtagnya follow si postingannya banyak, itu akan cepet tenggelamnya, gitu maksudnya. Jadi cari yang deket-deket aja, cari hashtagnya. Ini teman-teman bisa nyari di top hashtag ya. Nanti teman-teman bisa misalnya di sini bisa ada jumlah hashtagnya ya. Misalnya di sini. Baju anak muslim. Oh, bentar. Salah. Anak. Oke, kayaknya nggak dapat di sini. Nanti teman-teman saya akan kasih ya buat si hashtagnya. Saya punya tools di sini. Baju anak muslim. Ini berdasarkan hashtag. Nah ini ya. Nah ini kan nanti saya capture beberapa, saya akan kirim ya. Nah ini yang ada 70K. Nah ini teman-teman bisa main di sini. Gitu. Ya, bisa main di sini. Kalau misalnya teman-teman mau main di, oh sebentar nih, saya kayaknya ke pause deh. Saya yang hashtag lagi ya tadi. Nah,
Teman-teman nanti saya kasih ini untuk contekan ya. Teman-teman silakan nanti isi hashtagnya mau yang mana. Ini contoh ya baju anak muslim. Terus di sini gamis anak. Nah, ini bisa teman-teman pakai yang ya inilah gamis anak premium, gamis anak polos ya. Kita cek ya misalnya gamis anak polos, gamis anak premium. Ketika saya klik gamis anak premium, nah ini masuknya ke sini ya. Nah, gini. Masuk di sini. Kita lihat most recent-nya. Tuh, ini 34 menit yang lalu masih nongol di sini kan maksud saya gitu. Jadi teman-teman bisa cari yang nah ini 131.000 ya. Nah, bisa masukin sini. Nah, ini ya tentunya ke bawahnya. Nah, ini kan 1 jam yang lalu. Gitu teman-teman. Jadi kalau pakai yang hashtagnya banyak, itu akan cepat tenggelamnya gitu maksud saya gitu. Oke, saya lihat chatnya lagi. Saya masih belum paham kalau naikin story di 10 teratas, tadi dikatakan share story-nya jamnya pendek. Itu gimana maksudnya kalau langsung upload di story banyak itu kurang efektif ya? Ya, jadi maksudnya teman-teman gini, karena kan tadi balik lagi kayak recent tadi. Teman-teman kalau misalnya sejam yang lalu, misalnya gini, sekarang nih upload nih jam 11 ya. Nanti teman-teman upload lagi jam 12. Nah, karena yang teman-teman yang tadi di sini akan kegeser dengan orang yang upload lagi. Terus geser gitu. Jadi teman-teman upload lagi jam 12, nanti akan balik lagi ke depan. Gitu. Jadi harapannya, kalau teman-teman sering upload atau dipendekkan, itu si followernya akan terus bisa melihat si story kita gitu. Nah, terus juga jangan kependekan itu jangan sedikit. Nah, usahakan itu tadi ada setiap upload itu sekali upload misalnya 4 ya, 4 atau 3 gitu. Harapannya apa? Ketika melihat mereka ada jeda dulu 1, 2, 3 terus masih lihat produk kita. Karena kalau misalnya cuma 1 itu langsung ke postingan orang lain gitu ya. Untuk apa tuh? Go, apakah dari pusat bisa mensponsori apa nih Bunda Nur Rafni maksudnya kan kalau follow di IG orang tenang itu bisa naikin kan ya jadi bisa naikin follower nih kenapa bisa naikin follower karena itu adalah pola kita naik follow-nya itu yang atasnya paling atas ya follow gitu kita follow terus artis follow misalnya 30 artis tuh 30 artis follow udah kita unfollow lagi nanti follow lagi 30 artis 1, 2, 3 sampai 10 nanti unfollow lagi terus saja begitu karena biasanya orang-orang ngefollow itu by berdasarkan follower yang paling atas gitu ya bisa cobain aja artis lah 30 tapi bagusnya sih kita artis yang tertarget ya maksudnya artis ya kalau bisa mah artisnya yang kira-kira nih punya anak anak kecil jadi orang yang nge-follow-nya pun itu bisa jadi target market kita gitu jadi polanya kita follow artis 30 misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan biasanya ada tuh kalau follow artis nanti ada rekomendasi ya di bawahnya siapa lagi yang bisa kita follow nah itu lakukan 1, 2, 3, 4, 5, 10 lakukan lagi nah setelah itu nanti lihat aja suka nambah sih biasanya dari 30 artis itu misalnya nanti karena orang akan melakukan following artis gitu, follower artis. Nah, jadi ada rata-rata orang kenapa akhirnya kita jadi ningkat. Nah, itu tapi biasanya suka berkurang lagi ya. Karena nanti orang polanya nggak unfollow lagi. Selamat siang Pak, mau tanya bagaimana cara supaya kita bisa nge-follow akun IG kita jadi fallback. Nah, tadi baik lagi, pertama adalah teman-teman harus siapin si toko kita sebaik mungkin. Dari mulai gambar-gambarnya, dari mulai mungkin ada testimoninya, dari mulai si bio-nya juga menarik gitu ya. Supaya apa? Supaya ketika orang melihat akun kita, kan ketika di follow itu ada ininya
ada notifikasinya kan, ini siapa sih yang nge-follow, pas dilihat, oh menarik ya, ada quotes, ada tips segala macam. Nah, harapannya orang nge-follow lagi gitu. Tapi ya jangan berharap ya, karena yang pakai follow itu tadi kalau misalnya kita nge-follow dari 160 aja, kalau 10%-nya cuma 16 gitu. Atau misalnya dari 1000 mungkin cuma 100 ya gitu. Maksimal ya rata-rata cuma segitu. Enggak ini karena ya kecuali kita memang tadi sih ya, akun kita udah benar-benar secara akunnya ya tampilnya bagus.